Oh, aku punya buku yang seru banget. Judulnya Daya Tarik Perempuan di Mata Laki-laki. Wow, ini pasti punya tipsnya. Jadi ini ditulis oleh Aida Ahmad Sahal. Salal ya. Aslinya penerbitnya Dar atau Robisi. Ini deh edisi Indonesianya diterbitkan Pustaka Azam, jadi diterjemahkan tuh dia dari buku aslinya Mayuhibbu Rijal Finnisa Ayuda Ahmad Solal. Wow, keren banget bukunya. Jadi ada sekitar berapa ini? 249 halaman. Eh, Bukunya berupa tips-tips yang sangat berguna buat perempuan. Aku bacain daftar isinya ya. Siapa perempuan idaman dalam pandangan laki-laki. Kemudian pria usia 20-an menyukai fisik yang menggairahkan. Pria usia 30-an menginginkan istrinya mempunyai kepedulian eksternal. Pria usia 40-an menginginkan istrinya penuh semangat. Pria usia 50-an menginginkan istrinya peduli terhadap urusannya. Pria usia 60-an menginginkan istrinya sehat. Kemudian, apa yang diharapkan pria dari kecintaan dan pernikahan? Mengapa masing-masing pria dan perempuan mencari lagi cinta yang karismatik? Bagaimana mengikat hati suami? Saya menikahinya karena ia memuja saya. Kemudian ada bacaan-bacaan ilmiah tentang cinta. Cinta dan benci adalah perang kimiawi, pandangan cinta, misteri pernikahan yang gagal. Terus ada landasan pernikahan yang berhasil, kehadiran, komunikasi, sentuhan, simpati, komitmen, kompeten. Lalu bagaimana mengusahakan pria menyetujui ikatan dengan Anda? Apa yang membuat perempuan layak dicintai? Usia pertengahan adalah usia yang paling manis bagi perempuan. Oh, kita mau 50 tahun, jadi ini sangat pas karena usia pertengahan, usia paling manis. Terus kesulitan apa yang sering merintangi seks? Bagaimana mempertahankan cinta suami dalam rumah tangga, bervariasi di kamar tidur. Biasakan kesederhanaan dalam dengan penampilan materi Anda. Jangan membebaninya dengan tugas-tugas rumah. Jangan sering-sering marah. Tata kita, ketahuilah lingkungan teman-temannya, cara keluar malam. Terus, apa yang perlu diketahui oleh setiap perempuan tentang cinta dan pernikahan? Ya, periode pertama antara pembangunan dan kehancuran. Membiasakan kerelaan bagi kedua belah pihak akan mendekatkan kedua hati dan kasih sayang. Aku jadi ingat satu cuitan di Twitter tadi pagi aku nemu tulisannya eh, dokter atau profesor apa pokoknya akademisi gitu dia kayak dapat insight ya apa finding apa temuan gitu loh bahwa katanya paradoksnya adalah pasangan yang baik itu adalah mereka yang sebenarnya bisa mandiri ketika mereka tidak bersatu. Jadi kan masing-masing itu sebenarnya udah penuh. Jadi mereka tuh sebenarnya punya pilihan lain, tapi dia sudah menentukan pilihan itu sebagai pasangannya. Jadi di situ paradoksnya. Pas banget ini. Terus gema keluarga masing-masing kita adalah satu orang yang menikahi satu orang. Loh, ini kan kelihatan anak, mengasuh anak, mengembalikan seksual setelah kevakumannya. Kemudian anak kedua. Terus tes tercinta Anda terhadap suami. Beri nilai pada diri Anda, tunjukkan perhatian Anda. Bila hubungan Anda dengan suami, jujur lebih baik. Luangkan waktu Anda untuk pendekatan, belajarlah mencari jalan tengah, ciptakan momen khusus untuk cinta. Bersama-sama Anda berdua pada saat bahagia, jadilah pendengar yang baik, jangan menyalurkan keluhan Anda kepadanya. Tuh, jangan berkeluh kesah ya. Taf. Termasuk tipe apa sikap Anda dalam cinta. Lalu 17 cara mempertahankan suami tetap romantis kepada kita. Bagaimana membuat suami kita mencintai kita selamanya. Beberapa pertanyaan untuk menilai arah yang ditempuh oleh sebuah perkawinan. Bagaimana meraih keinginan kita dengan kelembutan. Bagaimana menjaga pernikahan dari krisis usia pertengahan. Ibu-ibu 50 tahun Bu. Bagaimana sikap kita agar pasangan tidak bosan. Belajarlah memahami suami kita, bertindaklah dan jangan mengalihkan permasalahan pada kesulitan. Perempuan yang hanya melihat kesalahan suami berarti ia cari kesulitan. Perubahan dan kesulitan pernikahan. Tampil cemerlang adalah sesuatu yang memungkinkan. Perhatikanlah persoalan saling menjadi perhatian suami kita.
Setiap sisi kehidupan adalah penting, aspek fisik dan urgensinya. Tabiat perempuan dalam percintaan, kepuasan akan bertambah secara bertahap, mengubah rutinitas kegiatan seksual. Bagaimana perempuan sejati membuat rela suaminya? Apakah kita disukai orang lain? Sejauh apa skill kita? Siapa yang layak menggunakan celana panjang? Apakah kita kurang feminin dengan apa yang kita lakukan? Apakah kita suka bersisih dengan suami? Apakah suami kita membantu kita dalam pekerjaan rumah? Apakah kita menangis untuk menggagalkan perasaan? Bagaimana kita memuaskan suami secara terbuka? Perlakukan suami sebagai seorang yang istimewa. Ketika suami bersedih, pelajari setiap aspek kesedihan. Jangan mencegah kesedihannya dengan diri kita sendiri. Jangan menguasai kepentingannya. Bedakan antara dia dan penyakitnya. Jaga diri kita dari pertengkaran. Bertindak sebagai orang yang dapat dipercaya untuk menjelaskan kondisi suami kepada anak-anak kita. Bantu suami dengan cara apapun. Jangan harapkan perubahan tiap pagi dan petang. Belajar bagaimana kita memperhatikan tanda-tanda pengulangan yang membahayakan. Apakah telah kita peluk suami hari ini? Ungkapkan cinta dengan perkataan. Cintai secara fisik. Ekspresikan cinta dengan membiasakan diri. Ungkapkan penghargaan, kasih sayang, dan simpati. Berdialog untuk menyingkapkan rahasia pribadi. Saling tolong-menolong berkasih sayang. Mengekspresikan cinta secara material. Menerima permintaan dan menutup mata dengan kekurangan dan keterbatasan. Meluangkan waktu untuk berkhulwat atau berduaan, mungkin mengambil manfaat dari keterangan yang lalu itu. Poin-poin di buku ini bagus banget, teman-teman kayaknya harus baca dan semoga bermanfaat.